Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania. Saat ini saya bertugas sebagai psikolog klinis di karantina pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan. Karantina tempat saya bertugas bukanlah rumah sakit. Jadi, di daerah saya, tepatnya di Kota Banjarbaru, ada balai pelatihan yang dijadikan tempat khusus untuk karantina pasien COVID-19. Balai pelatihan ini untuk sementara waktu dialihfungsikan menjadi tempat karantina karena adanya pandemi ini. Saya di sini mau berbagi cerita dengan teman-teman sekalian terkait pengalaman saya selama menjadi relawan Satgas COVID-19. Awalnya, alasan saya ingin bergabung menjadi relawan mungkin sama seperti tenaga medis lainnya juga, yaitu karena ingin membantu kesembuhan pasien COVID-19. Saya sangat menyadari bahwa pekerjaan ini cukup beresiko. Akan tetapi, saya meyakini bahwa datangnya penyakit itu adalah urusan yang di atas. Kalau memang saya sakit nantinya, mungkin itu udah jalannya. Saya saat ini hanya fokus pada apa yang bisa saya lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa saya lakukan. Yang bisa saya lakukan saat ini adalah membantu kesembuhan pasien COVID-19, ikut berkontribusi dalam menangani pandemi ini. Yang tidak bisa saya lakukan adalah menolak datangnya penyakit. Nah, maka dari itu, saya saat ini hanya fokus pada apa yang bisa saya lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa saya lakukan. Bulan Mei lalu, saya mulai bertugas di karantina pasien COVID-19. Kondisi psikologis pasien yang saya temui cukup beragam. Ada pasien yang sudah bisa berdamai dan menerima penyakitnya, sehingga fokus untuk kesembuhannya. Tapi, ada juga pasien yang masih menyangkalnya, seperti merasa dirinya itu tidak sakit, merasa dirinya dibohongi oleh pemerintah dan tenaga medis, merasa hasil swab positif dan negatif itu dibuat-buat. Pokoknya dia nggak percaya lah. Dia merasa dirinya itu sehat, tidak sakit, kayak gitu. Jadi cukup beragam kondisi psikologis pasien selama berada di karantina. Ada yang sudah bisa menerima, ada yang masih proses, dan ada juga yang malah menyangkalnya seperti tadi, kayak gitu. Lalu di sini saya ingin membagikan kisah ya dari salah satu pasien yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Sebut saja, ini nama inisial ya, Ibu Rina. Beliau didiagnosis COVID-19 bersama 2 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini beliau masih berada di karantina. Ibu Rina memaknai penyakit COVID-19 yang menimpanya dan keluarganya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentunya sudah atas izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu sudah atas izin Allah. Itu kata Ibu Rina ya. Kemudian beliau juga bilang kayak gini, walaupun 1000 orang yang ingin mencelakai saya, tapi Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Dan walaupun ada 1000 orang yang ingin menyembuhkan saya, tapi Allah belum mengizinkannya, maka itu juga tidak akan terjadi. Mungkin Allah sedang menguji saya. Di luar saya berdakwah sebagai guru ngaji. Disinilah saya mempraktikannya, belajar sabar, ikhlas, dan tawakal menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tadi ya bagaimana Ibu Rina memaknai penyakit yang menimpanya dan anak-anaknya.
Semoga dari cerita Ibu Rina tadi ya, ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa pandemi ini terjadi bukan hanya karena kebetulan, tapi pandemi ini terjadi karena sudah atas izin Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa memilih masalah apa yang akan datang kepada kita. Kita nggak bisa milih nih, oh saya nggak mau tertular virus COVID-19 ini. Saya tidak mau sakit. Kita tidak bisa memilih itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memilih bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Pesan saya untuk masyarakat di luar, pasien COVID-19 dan keluarganya sangat membutuhkan dukungan dari kalian. Mereka sangat membutuhkan itu. Jangan jauhi mereka. Cukup menjaga jarak sesuai aturan pemerintah. Pemerintah kan tidak pernah memberikan aturan jangan mengobrol sama pasien COVID dan keluarganya. Nah, pemerintah kan nggak pernah ngomong kayak gitu. Sedangkan di lapangan, pasien COVID-19 dan keluarganya seringkali mendapatkan stigma dan diskriminasi negatif dari masyarakat. Aturan dari pemerintah kan memakai masker, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga jarak 1-2 meter, kan kayak begitu. Bukan melarang berkomunikasi dengan pasien COVID-19 dan keluarganya. Jadi, marilah kita bersama-sama mendoakan kesembuhan para pasien dan memberikan dukungan pada mereka. Apabila ada tetangga, keluarga yang saat ini berada di karantina atau rumah sakit, hubungi mereka, berikan penguatan untuk mereka. Tanyakan kabar mereka, dan yakinkan mereka bahwa mereka pasti bisa melewati ujian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.